ratusan buruh yang di PHK datangi Pengadilan Negeri Surabaya, guna mengikuti jalannya persidangan gugatan yang diajukan PT Agel. Menurut salah satu perwakilan buruh yakni, Satya, persidangan pada Rabu tanggal 6 September tahun 2023 sesuai agenda PT Agel sebagai penggugat mengajukan ahli dalam perkara tersebut. Namun, Satya memaparkan, penggugat batal mengajukan ahli sehingga persidangan ditunda dan akan bergulir sepekan ke depan dengan agenda mendengar keterangan saksi dari tergugat yakni buruh. Satya menuturkan, awal perkara gugatan yang diajukan PT Agel yaitu, awal tahun 2023, sekitar 150 karyawan di PHK lantaran perusahaan menutup operasi produksinya dan mesin-mesinnya yang ada di Beji dipindahkan ke Bekasi. Hal ini dilakukan perusahaan yang beralasan kelangkaan bahan baku. Atas kelangkaan bahan baku inilah, 148 karyawan hingga perkara ini bergulir di persidangan belum mendapatkan hak-haknya, seperti pesangon, BPJS dan lain sebagainya. Di ujung pembicaraan, Satya bersama teman-teman buruh berharap, sang pengadil bisa menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Sementara, penggugat yaitu, PT Agel, dalam petitum disebutkan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan perselisihan antara penggugat dengan para tergugat merupakan perselisihan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Dan menyatakan surat pemberitahuan alasan dan maksud pemutusan hubungan kerja kepada para tergugat. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Terima kasih atas komitmen dan kerjasama teman-teman yang masih dalam tetap satu komando. Kita barisan tetap maju mundur bareng. Kasus ini kita selesaikan bersama-sama kawan ya. Mungkin hari ini tapi mereka yang katanya kemarin mau mendatangkan saksi ahli ternyata tidak, kita dibohongi. Tapi kita jangan patah semangat kawan-kawan. Berarti mereka sudah kelihatan. Lemahnya mereka itu ditujukan ke publik ya. Jadi kawan-kawan harus tambah semangat. Siap. Siap berjuang. Siap. Siap bergerak. Siap. Siap melawan. Siap. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak advokasi kita, dari Pak Agus. Monggo Pak Agung. Perjuangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teman-teman dengan hari ini bisa satu jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebenarnya secara materi ya, secara bukti posisi kawan-kawan sudah kuat, tidak terbantahkan lagi ya. Jadi tidak susah untuk mencari saksi ahli yang ngonter kondisi sampean rumah perusahaan. Kalau memang bukti benar-benar besar kan. Tapi hari ini pastikan Allah memudahkan perjuangan kawan-kawan. Aku tidak pesen tetap ya iringi perjuangan rekan-rekan semua dengan doa. Ya itu saya nggak akan bosan mengingatkan itu karena hanya itulah kekuatan benteng terakhir kita kawan-kawan pada Tuhan Yang Maha Esa. Persidangan berikutnya yang ke depan akan lebih seru lagi karena kita akan insya Allah mendatangkan 2 orang saksi ya, yang memang latar belakang ilmuannya berbeda. Harapannya kedua saksi ahli ini bisa memperkuat posisi teman-teman. Jadi majelis hakim bisa lebih objektif lagi melihat apa yang terjadi pada teman-teman jauh. Itu jangan panas semangat, jadi tetap kompak. Ya. Jadi pesanku tetap bantu kami selaku hukum. Terima kasih atas yang dilakukan pada hari ini. Ini bro. Sebelum kita pulang, supaya kita selamat sampai tujuan, marilah kita berdoa. Sedikit mas, hasil sidang kali ini mas. Ya, jadi perkembangan sidang hari ini untuk kasus teman-teman Langgeng itu hari ini adalah agendanya untuk mendengarkan
kesaksian dari ahli yang dihadirkan oleh penggugat. Sudah kesepakatan minggu yang lalu bahwa hari ini penggugat akan menghadirkan ahli untuk memperkuat argumentasi hukum penggugat. Tapi hari ini disampaikan tadi oleh kuasa hukum bahwa pihak penggugat tidak jadi menghadirkan ahli untuk dimintai keterangan hari ini. Untuk sidang selanjutnya agendanya apa Mas? Sidang selanjutnya tanggal 13 itu nanti akan mendengarkan kesaksian ya dari ahli yang dihadirkan oleh pihak teman-teman, pihak karyawan, pihak tergugat. Yang rencananya ada 2 orang ahli nanti yang Mas, bisa disampaikan sedikit Mas cerita kenapa perkara ini sampai ke ranah pengadilan perdata ini? ya, karena kembali lagi kalau kita flashback, jadi teman-teman 150 orang karyawan ini totalnya 200 ya, 273 sebenarnya yang di PHK di PT Agel Langgeng. Awal tahun 2023 kemarin ini tiba-tiba perusahaan menutup operasi produksinya dan memindahkan mesin-mesin yang ada di unit BJ ini ke unit yang ada di Bekasi. Tanpa ada pemberitaan sebelumnya, karyawan diliburkan 2 minggu dengan alasan kelangkaan bahan baku ya. Tapi ketika masuk bekerja di awal tahun 2023 ternyata pabrik sudah tidak ada operasi lagi, mesin sudah diangkuti semua ke Bekasi. Berarti 200 karyawan itu di rumah PHK. Di PHK semua. Terus sudah ada pembayaran pesangon atau apa? Sampai dengan hari ini yang 148 orang belum mendapatkan haknya sama sekali. 148 ya, pesangon ya belum. Iya, pesangon maupun upah proses, BPJS, kesehatan dan tenaga kerja juga tidak dibayarkan, termasuk THR. Berarti ini yang melakukan upaya PHI ini jenengan atau ya PT Agel Langgeng Mas? Kita dari PT Agel Langgeng yang mendaftarkan ke perselisihan. Oh, PT Agel Langgeng. berarti dalam hal ini PT Agel Langgeng sebagai penggugat ya? Yes. Oke. Sampaikan Mas sedikit harapan dari teman-teman buruh ini Mas. Ya, jadi harapannya wabil khusus pada majelis hakim yang terhormat, kita berharap dari rekan-rekan pekerja ini bisa seadil-adilnya memutuskan perkara ini, karena kami dan bukti-bukti yang ada baik keterangan saksi maupun bukti yang ada itu memang pihak pekerja ini merasa ditipu oleh perusahaan. Ya, tidak ada pembicaraan dengan serikat pekerja sebelumnya, perusahaan rugi dan sebagainya, akan pindah lokasi dan sebagainya. Tapi dengan dalih karyawan diliburkan, tiba-tiba pabrik dikosongkan.